Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen jam berapa kalian nonton video ini dan dari mana saja asalnya. Dan ya seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggir kota, suasana sore selalu ramai oleh aroma bumbu pedas yang menggoda selera. Jalanan sempit yang membelah kampung itu menjadi jalur lalu lalang para pembeli, terutama menuju dua warung yang letaknya saling berhadapan. Di sebelah kiri jalan, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu yang bertuliskan Seblak Bu Tati. Warung ini sudah ada sejak belasan tahun lalu, dikenal sebagai pelopor seblak di kampung itu. Rasanya yang khas, pedasnya yang pas, serta keramahan Bu Tati membuat warung ini selalu penuh, apalagi saat sore hari. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, di seberang jalan, tepat di tanah kosong yang dulunya hanyalah lapangan kecil, berdirilah warung baru, Seblak Mbak Rara. Warungnya tampak lebih modern, dengan cat yang cerah, banner yang besar, dan promosi gencar di media sosial. Mbak Rara, pemiliknya, adalah pendatang baru di kampung itu, perempuan muda dengan gaya kekinian. Resep seblaknya diklaim berbeda, ada variasi topping unik yang jarang ada di kampung tersebut. Tak butuh waktu lama, warungnya pun viral, bahkan pembeli dari kampung lain berdatangan untuk mencoba. Sejak saat itu, suasana di sekitar jalan kecil itu berubah. Persaingan yang awalnya biasa saja mulai terasa panas. Pembeli yang dulu setia di warung Bu Tati satu persatu pindah ke warung Mbak Rara. Bu Tati awalnya mencoba tenang, menganggap ini hanya soal selera. Tapi hari demi hari, ia mulai resah. Meja-meja di warungnya yang biasanya penuh, kini sering kosong. Bahkan, beberapa pelanggan yang masih datang mengeluh, bukan soal rasa, tapi soal hal-hal aneh. "Bu, kok seblaknya sekarang agak pahit ya?" keluh seorang pelanggan setia suatu sore. Bu Tati semakin gelisah. "Pahit? Wah, nah mungkin. Resepnya sama kok, Bu." Namun, pelanggan itu bersikeras merasa tidak enak setelah makan di sini. "Kemarin, saya juga sakit perut setelah makan di sini. Padahal biasanya nggak apa-apa." Bu Tati semakin gelisah. Ia pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Malamnya, ia duduk di dapur memandangi ulekan bumbu yang sejak dulu menjadi andalannya. Tangannya gemetar saat meracik cabai. Entah kenapa, malam itu aroma bumbu yang biasa ia hirup tiba-tiba terasa asing. Ada bau amis samar, seperti bau besi berkarat bercampur tanah basah. Bau itu hanya muncul setiap malam saat ia membersihkan dapur, padahal siang harinya tidak ada apa-apa. Suaminya mencoba menenangkan, mengatakan itu mungkin hanya perasaan Bu Tati saja. Tapi perasaan itu semakin kuat
seperti ada sesuatu yang tak beres di warungnya. Di kampung, gosip pun mulai beredar. Orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang bilang Bu Tati kalah saing karena resepnya sudah ketinggalan zaman. Ada juga yang menyindir kalau Mbak Rara pakai ilmu supaya dagangannya laris. Bisik-bisik itu semakin hari semakin terdengar jelas di telinga Bu Tati, menambah beban pikirannya. Suatu malam, setelah pembeli terakhir pulang, Bu Tati menutup warungnya. Ia menyapu lantai, mengangkat kursi, dan menutup dapur. Saat itulah ia melihat sesuatu yang aneh di bawah meja tempat biasa ia memotong bahan. Ada gulungan kecil kain hitam, basah, berbau tanah. Bu Tati meraih sapu dan mendorongnya keluar. Gulungan itu terasa berat. Dengan hati-hati, ia membukanya. Isinya membuat darahnya berdesir. Segumpal tanah yang berbau anyir dicampur bunga kering dan rambut manusia yang kusut. Bu Tati langsung mundur, nafasnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling dapur yang tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela kecil di atas kompor berderit pelan seperti ada yang mendorongnya. Lampu dapur meredup sebentar lalu terang kembali. Tangannya gemetar, Bu Tati segera membungkus kembali benda itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ia tidak berani menyentuhnya lama-lama. Suaminya yang mendengar kegaduhan datang menghampiri. "Ada apa, Bu?" Ia menunjukkan bungkusan itu. "Aku nemu ini di bawah meja dapur." Suaminya menatap bingung, wajahnya pucat. Ini bukan benda biasa. Ini kayak susuk atau semacamnya. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur nyenyak. Di luar angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menimbulkan suara aneh di sela-sela papan warung. Dari jauhan, terdengar suara ayam berkokok meskipun jam masih menunjukkan tengah malam. Bu Tati memandangi kantong plastik berisi bungkusan kain hitam itu, hatinya berdebar keras. Ada sesuatu yang terasa berubah. Warung yang selama ini jadi sumber penghidupannya, kini seperti menyimpan rahasia gelap. Dan entah kenapa, ia merasa ini semua baru permulaan. Sejak malam penemuan bungkusan kain hitam itu, Bu Tati tidak pernah merasa benar-benar tenang. Kantong plastik berisi benda itu kini ia simpan di dalam lemari rumah, jauh dari dapurnya. Namun, meski benda itu sudah dipindahkan, suasana warung tetap terasa berbeda. Pagi-pagi ketika ia membuka warung, udara di dalam dapur terasa lebih lembab dan dingin daripada biasanya. Bau amis samar itu masih ada, bahkan semakin menusuk. Bu Tati mencoba mengabaikan, tapi tubuhnya terasa cepat lelah. Setiap kali ia mengulek bumbu, tangannya terasa berat, seperti ada yang menahan. Kadang pandangannya berkunang-kunang, seolah ia kurang darah, padahal sebelumnya ia sehat-sehat saja. Ia mulai teringat kata-kata orang kampung tentang ilmu hitam yang dipakai orang untuk melariskan dagangan atau menjatuhkan pesaing. Dulu, ia selalu menertawakan gosip semacam itu. Sekarang, ia tidak bisa lagi menertawakan. Malam-malamnya pun mulai terganggu. Bu Tati sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita berambut panjang, rambutnya kusut menutupi wajah.
Wanita itu selalu muncul di dapur warung, duduk di atas meja, sambil mengaduk-ngaduk bumbu seblak. Suaranya serak, berbisik pelan-pelan. Balasan, balasan. Kata itu terus diulang-ulang, hingga Butati terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Hari-hari berikutnya, pelanggan di warung Butati makin berkurang. Yang datang pun mulai mengeluh soal hal-hal aneh. Ada seorang pemuda yang setelah makan mendadak mual dan muntah di depan warung. Ada ibu-ibu yang mengaku seblaknya terasa pahit seperti obat. Butati mencoba menenangkan mereka, bahkan memberikan gratisan agar mereka tidak kapok. Tapi gosip sudah terlanjur menyebar. Orang-orang mulai berbisik, seblak Butati sudah tidak enak lagi. Hati-hati makan di sana, nanti sakit perut, dan sebagainya. Butati semakin tertekan. Dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa ini ulah Mbak Rara. Warung baru di seberang. Ia pasti pakai cara-cara kotor, pikirnya. Apalagi setiap kali ia menatap warung Mbak Rara dari jauhan, Mbak Rara selalu tampak sibuk melayani pembeli dengan wajah sumringah. Kursi-kursinya penuh, antrian panjang sampai ke jalan. Pemandangan itu menusuk hati Butati. Suaminya mencoba menenangkan, "Jangan suuzon, Bu. Bisa saja ini cobaan." Tapi Butati tidak bisa diam. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Namun sebelum ia bertindak, gangguan di warungnya semakin nyata. Suatu malam, setelah pembeli terakhir pulang, Butati membersihkan warung seperti biasanya. Ia menata mangkok-mangkok kerak, menyapu lantai, lalu mematikan kompor. Ketika ia hendak menutup pintu dapur, terdengar suara tok-tok-tok, seperti ketukan keras di meja kayu. Butati menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mendekati meja, memeriksa, lalu menghela nafas. Namun, saat ia berbalik, mangkok-mangkok di rak tiba-tiba jatuh sendiri satu persatu. Prang, prang, prang! Pecahannya berserakan di lantai. Butati terkejut, mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah rak yang kini kosong. Mangkok-mangkoknya pecah semua. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi benda-benda itu jatuh begitu saja. Suaminya yang sedang menunggu di luar datang tergesa. "Ada apa, Bu? Ini mangkok jatuh sendiri." Suara Butati bergetar. Suaminya memeriksa rak, tapi tidak menemukan sesuatu yang janggal. Mereka berdua akhirnya membereskan pecahan mangkuk dengan diam. Malam itu mereka pulang ke rumah lebih cepat. Namun suasana rumah pun terasa tidak nyaman. Ketika Butati memandangi dapurnya sendiri, ia merasa seperti ada bayangan lewat di ujung mata. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Gangguan tidak berhenti di situ. Suatu malam berikutnya, ketika Butati sedang menutup warung sendirian, ia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Bulu kuduknya meremang. Ia menoleh pelan, matanya menyapu sudut-sudut dapur. Lampu warung berkelip-kelip seperti mau padam, dan di atas wajan besar yang tergantung di dinding, ia melihat sosok bayangan hitam. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak jelas. Kakinya menggantung, kepalanya menunduk. Bayangan itu hanya diam, tapi auranya pekat dan menyesakkan.
Tati menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku. Bayangan itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata merah samar terlihat di balik gelapnya wajah. Lalu tiba-tiba menghilang seperti asap. Lampu warung kembali normal. Dengan tubuh gemetar, Tati segera keluar dari dapur. Ia bahkan tidak sempat mengunci pintu warung. Di luar, suaminya menunggu dengan wajah cemas. "Kita harus minta tolong orang pintar, Pak," ucap Tati lirih. Suaminya mengangguk pelan. "Besok kita panggil Ustadz kampung. Ini sudah nggak wajar." Malam itu Tati sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat sosok bayangan hitam itu. Suara bisikan balasan terus bergema di kepalanya. Tangannya bergetar memegang tasbih. Air matanya menetes tanpa sadar. Warung yang dulu jadi tempat ia tertawa dengan pelanggan, kini jadi tempat yang menakutkan. Dan di seberang sana, warung Mbak Rara tetap ramai. Terang benderang, seolah tidak ada apa-apa. Pagi itu, Tati bangun lebih cepat dari biasanya. Matanya sembab karena kurang tidur. Sejak seminggu terakhir, setiap malam selalu ada gangguan. Entah suara ketukan di dapur, mimpi buruk yang sama berulang-ulang, atau bayangan hitam yang muncul sekilas lalu menghilang. Warungnya pun semakin sepi. Kursi-kursi yang dulu penuh, kini hanya terisi 1-2 pembeli. Itu pun lebih sering orang asing, bukan pelanggan lama. Di sisi jalan sana, warung Mbak Rara tetap ramai. Tenda warna merahnya terlihat mencolok. Lampunya terang, dan antrean pembeli sampai keluar. Dari kejauhan, Tati kadang melihat Mbak Rara tertawa dengan pembeli. Wajahnya tampak bahagia, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Hari itu Tati memutuskan untuk memanggil Ustadz kampung, Pak Hashim, yang dikenal suka membantu orang kesulitan spiritual. Siang-siang Pak Hashim datang ke warung bersama seorang santri muda. Ia duduk di kursi bambu, mengusap janggutnya, memandangi dapur Tati dengan wajah serius. "Bu Tati, saya sudah dengar cerita dari tetangga. Katanya warung ini sering ada gangguan," katanya pelan. Tati menangguk, wajahnya lelah. "Iya Pak, saya sudah nggak kuat. Barang-barang jatuh sendiri, pelanggan sakit. Tiap malam saya mimpi buruk. Kemarin saya nemu bungkusan aneh di bawah meja. Ini saya simpan di rumah." Pak Hashim meminta bungkusan itu dibawa. Tati pun bergegas pulang sebentar untuk mengambilnya. Ketika bungkusan itu dibuka di depan Pak Hashim, ia menghela napas panjang. Ini jelas bukan benda biasa. Ini semacam media kiriman. Bisa jadi kiriman santet atau sihir. Ada tengah kuburan, bunga kering, rambut. Ini buatannya orang paham ilmu hitam. Tati menunduk, air matanya mengalir pelan. Pak Hashim meletakkan tangannya di pundak Tati. "Tapi jangan takut. Insya Allah semua ada jalan keluarnya. Kita mulai dari membersihkan tempat ini." Pak Hashim lalu berjalan mengelilingi warung. Ia berhenti di dekat sumur air yang terletak di belakang dapur. "Air ini sumber untuk masak ya?" "Iya Pak," jawab Tati. Pak Hashim mengangguk pelan. Ia jongkok memandang dasar sumur, lalu mengambil sebatang kayu kecil yang ia bawa. Dengan kayu itu, ia mengorek sesuatu di dinding sumur. Tiba-tiba muncullah bungkusan kecil lain yang dibalut kain merah. Tati terkejut. "Astagfirullah, di situ juga ada?" "Iya, ini lebih kuat kirimannya. Pantas saja gangguannya semakin jadi." Bungkusan itu ia keluarkan dengan hati-hati. Santri muda yang ikut mendampingi segera memasukkannya ke kantong plastik. "Ini jangan dibuka di sini, kita netralisir nanti."
kata Pak Hashim. Sejak benda kedua ditemukan, gangguan pun bergeser. Tidak hanya di warung, tetapi juga mulai menyerang rumah Bu Tati. Malam-malam mereka sering terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan dari belakang rumah. Kadang seperti suara anak kecil minta tolong, kadang suara perempuan dewasa yang merintih. Suaminya pernah keluar rumah untuk mengecek tapi tidak menemukan apa-apa kecuali hawa dingin menusuk tulang. Yang paling mengerikan, anak perempuan Bu Tati yang masih SMP tiba-tiba sakit. Badannya panas tinggi, matanya sayu, tapi dokter bilang tidak ada tanda-tanda penyakit tertentu. Seperti orang ketakutan, kata perawat di puskesmas. Setiap malam anak itu menggigil, memeluk ibunya erat-erat sambil berkata lirih. "Aku lihat ibu di dapur, ibu marah." Padahal Bu Tati jelas-jelas sedang ada di sampingnya. Bu Tati makin hancur. Ia merasa hidupnya diacak-acak. Di satu sisi ia curiga pada Mbak Rara. Di sisi lain ia juga merasa ada yang lebih besar dari sekedar persaingan dua warung. Apa benar Mbak Rara sanggup mengirim kiriman sekuat ini? Sementara itu, tanpa sepengetahuan Bu Tati, warung Mbak Rara juga mulai terkena hal-hal aneh. Beberapa pembeli tiba-tiba pingsan setelah makan. Bahan-bahan seblak yang baru dibeli mendadak basi, padahal baru sehari. Kadang di dapur warungnya terdengar suara ketawa perempuan, padahal tidak ada orang. Mbak Rara pun jadi curiga. Ia mulai berpikir Bu Tati yang membalasnya. Persaingan yang dulu hanya soal harga dan rasa, kini berubah menjadi medan perang tak terlihat. Orang kampung yang tadinya senang karena ada banyak pilihan seblak, kini mulai takut. Mereka berbisik-bisik. "Warung seblak sekarang banyak gangguan, katanya ada santet." Suatu sore Bu Tati melihat ke arah warung Mbak Rara dari balik jendela. Mbak Rara tampak gusar, wajahnya tidak setegar biasanya. Ada kursi yang terbalik di warungnya, dan ia terlihat menenangkan pembeli yang ketakutan. Itu membuat Bu Tati terdiam. Dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, jangan-jangan bukan hanya dia yang jadi korban. Malam itu, Pak Hashim kembali datang. Ia berkata kepada Bu Tati, "Bu, kita harus lebih waspada. Saya merasa gangguan ini bukan satu arah. Ada orang ketiga yang mengadu domba. Saya curiga ada pihak yang ingin warung Bu Tati dan warung Mbak Rara sama-sama jatuh." Bu Tati menatap Pak Hashim dengan bingung. "Siapa, Pak?" Pak Hashim menggeleng pelan. "Belum tahu, tapi kita bisa selidiki pelan-pelan. Yang penting sekarang Bu Tati tetap tenang dan jangan berhenti berdoa. Jangan mudah termakan gosip." Namun kata-kata itu sulit dilakukan. Malam demi malam gangguan terus datang. Bayangan hitam yang dulu hanya di warung, kini kadang muncul di rumah. Suatu kali Bu Tati terbangun pukul 3 dini hari. Ia mendengar suara mangkuk jatuh di dapur rumahnya sendiri. Ketika ia menoleh, di sudut ruangan terlihat sosok bayangan perempuan berdiri menghadap tembok. Rambutnya panjang sampai menutupi punggung, bajunya putih kotor. Perlahan sosok itu menoleh, dan wajahnya kosong tanpa ada mata. Bu Tati jerit histeris hingga suaminya bangun. Tetangga-tetangga mulai khawatir mendengar teriakan itu. Kampung yang tadinya ramai kini mendadak mencekam. Orang-orang membicarakan santet, dukun, dan persaingan bisnis. Bahkan ada yang mulai menyarankan Bu Tati dan Mbak Rara berhenti berjualan. Tapi keduanya sama-sama butuh penghidupan dari warung itu. Di balik semua itu, sebuah bayangan besar tampak bergerak di antara pepohonan di pinggir kampung pada malam-malam tertentu. Beberapa anak muda yang lewat mengaku melihat sosok tinggi besar seperti makhluk hitam berbulu sedang berdiri memandang ke arah kedua warung. Sosok itu menghilang ketika mereka mendekat. Bu Tati semakin yakin, ini bukan lagi persaingan biasa. Ada kekuatan besar yang sedang bermain dan ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Sejak Pak Hashim menemukan bungkusan kedua di sumur warung Bu Tati,
suasana kampung makin panas. Gosip beredar bukan hanya di warung-warung tetangga, tapi juga sampai ke musola dan arisan ibu-ibu. Orang mulai menyebut nama Bu Tati dan Mbak Rara bersamaan, seperti dua orang yang saling kirim santet. Padahal kedua pemilik warung sama-sama hidup dalam ketakutan. Bu Tati tiap malam makin jarang tidur. Matanya cekung, tubuhnya semakin kurus. Ia sudah berusaha menjalani doa-doa dan nasihat Pak Hashim, tapi gangguan terus datang. Terkadang ketika ia sedang mengulek bumbu, tangan terasa berat, pandangan berkunang, lalu seolah ada yang berbisik di telinganya. Bisikan itu makin jelas. Sebentar lagi, waktunya. Anak perempuannya masih sakit. Kadang ia menjerit-jerit tengah malam. Matanya mendelik seperti melihat sesuatu di sudut kamar yang tidak terlihat oleh orang lain. Bu Tati hanya bisa memeluknya sambil membaca doa. Suaminya pun kelelahan. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan asing. Di seberang jalan, Mbak Rara juga tidak kalah menderita. Warungnya yang selalu ramai kini mulai sepi karena isu. Para pembeli mendengar cerita orang pingsan di warung itu, bahan-bahan seblak mendadak basi, dan suara tawa perempuan misterius di dapur. Mbak Rara pernah mencoba merekam dapurnya dengan kamera HP tengah malam. Hasilnya, videonya penuh gangguan. Ada sosok bayangan besar hitam lewat sekilas di belakang, dan suara ketawa lirih muncul dari speaker ponselnya. Mbak Rara menangis semalaman. Suatu malam, Bu Tati memutuskan untuk memanggil Pak Hashim lagi. "Pak, saya sudah tidak kuat," katanya dengan suara gemetar. Pak Hashim mengangguk. "Baik, Bu. Malam ini kita akan lakukan ruqyah dan pembersihan besar. Tapi, Bu harus siap. Biasanya kalau kita mulai, gangguannya akan memuncak. Apapun yang terjadi, jangan takut." Malam itu, warung Bu Tati ditutup lebih awal. Pak Hashim datang bersama dua orang santri yang membawa botol air doa, daun bidara, dan beberapa kitab kecil. Mereka memulai dari belakang warung. Lampu-lampu redup. Hanya tersisa cahaya kecil dari lampu minyak. Pak Hashim membaca doa-doa dengan suara tegas. Santri-santri mengikuti. Bu Tati dan suaminya duduk di pojok dapur, memeluk anaknya yang masih lemah. Semakin lama doa dibacakan, suasana warung terasa makin berat. Udara mendadak dingin menusuk padahal sebelumnya gerah. Piring-piring di rak bergetar pelan. Tiba-tiba, lampu padam. Gelap gulita. Dari arah sumur terdengar suara gemericik air yang makin keras, seperti ada yang mandi. Suara itu berubah jadi tawa perempuan yang melengking tinggi, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pak Hashim tetap membaca doa lebih keras. "Jangan takut, fokus doa," teriaknya. Santri-santri mulai memercikan air doa ke sudut-sudut dapur. Dari arah pintu belakang terdengar suara langkah kaki berat duk, 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 semakin dekat. Bu Tati menoleh. Di sana, dalam temaram lampu minyak, muncul sosok besar hitam berbulu. Tingginya hampir menyentuh atap warung. Matanya merah menyala, giginya tajam mengerang, seperti hewan buas. Sosok itu menatap tajam ke arah Bu Tati. Bu Tati menjerit. Anak perempuannya pingsan di pelukannya. Suaminya mencoba menahan, tapi tubuhnya sendiri gemetar. Pak Hashim tetap membaca ayat-ayat dengan suara lantang. "Pergi kau dengan izin Allah," katanya keras. Sosok itu menggeram. Suaranya seperti gabungan manusia dan hewan. Dari arah dapur, panci-panci berterbangan.
Wajan terlempar sendiri, sendok-sendok jatuh ke lantai. Sementara itu, di seberang jalan, Mbak Rara yang baru saja menutup warungnya mendengar suara gaduh dari warung Bu Tati. Ia keluar melihat dan matanya langsung tertuju pada sosok hitam besar yang berdiri di warung Bu Tati. Seketika ia lemas. Tapi sebelum ia sempat lari, dari dapur warungnya sendiri terdengar suara ketawa yang sama kerasnya. Kursi-kursi jatuh sendiri. Ia berlari keluar, tapi merasa ada bayangan mengikuti di belakangnya. Kampung mendadak geger. Beberapa tetangga yang mendengar suara teriakan Bu Tati dan Mbak Rara mencoba mendekat, tapi mereka pun ikut melihat sekilas sosok hitam itu dari jendela dan langsung mundur sambil mengucap doa. Di warung Bu Tati, Pak Hashim terus berjuang. Air doa disiramkan ke arah sosok itu. Sosok hitam berteriak panjang. Suaranya membuat telinga berdengung. Lalu ia mundur menghilang seperti asap ke arah sumur. Suasana warung langsung terasa lebih ringan. Meski bau amis masih ada. Pak Hashim mengusap keringatnya. Ini belum selesai. Gangguan ini bukan hanya kiriman ke Bu Tati. Mbak Rara juga kena. Ada orang ketiga yang sengaja mengadu domba kalian. Kalau kita tidak segera selesaikan, kalian berdua akan hancur. Bu Tati menangis. Siapa, Pak? Siapa yang tega? Pak Hashim menggeleng pelan. Saya punya firasat. Besok kita kumpulkan semua barang kiriman. Kita bersihkan sekaligus. Malam itu kampung tidak tidur. Orang-orang membicarakan kejadian di warung Bu Tati. Ada yang mengaku melihat sosok hitam besar di atap rumah. Ada yang mendengar tangisan perempuan di gang sempit. Di rumahnya Mbak Rara juga tidak bisa tidur. Ia meremas-remas ujung selendangnya, air matanya jatuh. Dalam hatinya ia berdoa, Ya Allah, kalau ini bukan dari Bu Tati, tolong tunjukkan kebenarannya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Tati juga mulai merasa tidak sepenuhnya yakin bahwa Mbak Rara pelakunya. Ia mulai curiga pada sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Keesokan paginya, kampung itu seperti pasar. Orang-orang berbisik-bisik tentang kejadian semalam. Ada yang mengaku mendengar suara teriakan dari arah warung Bu Tati. Ada yang mengaku melihat sosok hitam setinggi atap berlari ke arah kebun bambu. Udara terasa berat, seperti ada yang menggantung di langit-langit kampung. Pak Hashim datang ke warung Bu Tati setelah subuh. Wajahnya serius, matanya seperti menahan marah. Bu, kita tidak bisa tunda lagi. Semua barang kiriman harus kita kumpulkan. Kita harus bongkar semuanya. Bu Tati yang semalaman tidak tidur hanya mengangguk lemah. Baik, Pak. Saya ikuti saja. Tolong bantu saya. Pak Hashim menatap suaminya. Pak, ikut juga. Kita butuh tenaga. Suami Bu Tati mengangguk. Sementara itu, Mbak Rara di warungnya sendiri juga menangis semalaman. Warungnya berantakan, beberapa piring pecah, kursi terbalik. Ia sendiri tidak tahu kenapa gangguan itu ikut datang padanya. Ketika Pak Hashim datang, ia langsung memohon, Pak, tolong saya juga. Saya bukan pelakunya. Saya pun kena kiriman. Pak Hashim menarik napas panjang. Saya sudah tahu, Mbak. Kalian berdua hanya korban. Ada orang ketiga yang sengaja mengadu domba supaya kalian saling curiga. Mbak Rara menutup wajahnya. Ya Allah, siapa orangnya, Pak? Pak Hashim menatapnya tajam. Saya punya firasat. Tapi kita harus buktikan dulu. Kita bersihkan semua kiriman di 2 tempat ini. Kalau betul ada orang ketiga, insya Allah akan terungkap sendiri. Siang itu Pak Hashim bersama beberapa santri dan 2 orang tetua kampung datang. Mereka membawa cangkul, ember, dan botol air doa. Pertama mereka memulai dari sumur belakang warung Bu Tati. Disitulah sebelumnya
Pak Hasim menemukan bungkusan. Tanah di sekitar sumur digali perlahan. Santri-santri membacakan doa agar tidak terjadi hal buruk. Setelah lapisan tanah terbuka, mereka menemukan lagi bungkusan hitam. Kali ini lebih besar, diikat dengan benang merah dan berisi rambut, jarum, dan kain putih bertuliskan aksara yang tidak dimengerti. Bau anyir menyengat. Bu Tati langsung menangis histeris. Suaminya memeluknya sambil mengucap doa. Pak Hasim memercikkan air doa ke bungkusan itu, lalu membungkusnya dengan plastik agar aman dibakar nanti. Lalu mereka bergerak ke warung Mbak Rara. Di dekat dapurnya, tepat di bawah rak bumbu, tanah digali. Santri-santri berhenti sejenak. Ada aroma busuk menyengat seperti bangkai. Setelah digali sedalam 1,5 meter, mereka menemukan kendi kecil yang disumbat kain. Ketika Pak Hasim membuka, di dalamnya ada potongan kuku, serpihan kaca, dan cairan hitam pekat. Mbak Rara menjerit, "Ya Allah, jadi benar saya dikirimi." Pak Hasim mengangguk. Ini sama seperti yang ditemukan di warung Bu Tati. Kiriman yang sama, metode yang sama. Tetua kampung yang ikut membantu berkomentar lirih. Ini bukan kerja orang sembarangan. Yang mengirim ini paham benar cara membuat orang hancur pelan-pelan. Menjelang maghrib, Pak Hasim mengumpulkan kedua pemilik warung di satu tempat, halaman belakang musola kecil di ujung kampung. Semua barang kiriman, bungkusan dari sumur Bu Tati, kendi dari dapur Mbak Rara, dan beberapa benda kecil lain yang ditemukan, diletakkan di atas tikar. Beberapa tetangga ikut menyaksikan dengan wajah tegang. Suasana sore itu terasa mencekam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Matahari turun pelan-pelan, langit berubah orange keunguan. Pak Hasim memulai ritual. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, memercikkan air doa ke benda-benda itu. Santri-santri membacakan doa bersama-sama. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan. Suara seperti geraman samar terdengar dari kebun bambu di belakang musola. Pak Hasim tetap fokus. "Kalian semua jangan takut. Ini puncaknya," katanya keras. Barang-barang kiriman itu satu persatu dibakar di atas wadah besi. Api menyala biru kehijauan, bukan warna api biasa. Bau busuk menyengat. Dari arah kebun bambu, suara tangisan perempuan terdengar lirih. Makin lama, makin keras. Bu Tati memeluk anaknya erat-erat. Mbak Rara menggenggam tasbihnya, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba di tengah api yang menyala, muncul bayangan wajah seseorang. Wajah itu samar, seperti perempuan berkerudung hitam. Wajahnya penuh kebencian. Pak Hasim menunjuk api. "Itu dia, orang yang mengirim ini," teriaknya. Orang-orang yang melihat berteriak kecil. Wajah dalam api itu menoleh ke arah Bu Tati dan Mbak Rara bergantian, lalu menghilang bersama asap. Pak Hasim mengusap keringatnya. "Insya Allah, kiriman ini sudah putus. Kalian berdua sudah tidak terikat lagi." Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang perempuan tua dari kampung sebelah tiba-tiba datang ke rumah Pak Hasim. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia menangis di hadapan Pak Hasim dan mengaku bahwa dialah yang mengirim semua itu. Tapi bukan atas kemauannya sendiri. Ia bercerita, ada seorang pria dari kampung yang sama dengan Bu Tati yang membayar dirinya untuk mengirim penglaris berbalik arah, bukan untuk mendatangkan pembeli, melainkan untuk menghancurkan dua warung sekaligus, supaya usaha anaknya sendiri bisa naik daun. Perempuan tua itu menyesal karena kirimannya jadi di luar kendali. Pak Hasim menatapnya lama. "Kalian tidak sadar, dosa kalian bukan cuma menyakiti orang, tapi memecah belah saudara. Lihat akibatnya." Perempuan itu menangis makin keras.
Ia minta ampun kepada Bu Tati dan Mbak Rara. Kedua pemilik warung itu juga menangis. Mereka akhirnya tahu bahwa selama ini mereka hanya korban adu domba. Beberapa hari setelah ritual pembersihan itu, suasana kampung perlahan membaik. Warung Bu Tati mulai kembali ramai, meskipun butuh waktu lama untuk memulihkan kepercayaan pembeli. Anak perempuannya yang sebelumnya sakit perlahan sembuh. Wajahnya mulai ceria lagi. Warung Mbak Rara juga kembali stabil. Para pembeli yang sempat takut perlahan kembali datang. Mbak Rara dan Bu Tati kini sering saling membantu, bahkan memasok bahan makanan bersama-sama. Namun, bagi keduanya, kejadian itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Malam-malam tertentu, mereka masih sering terbangun dan merasa ada yang mengintai di sudut ruangan, meskipun sosok hitam itu sudah tidak pernah muncul lagi. Pak Hasim berpesan, "Ingat, jangan pernah saling tuduh tanpa bukti. Dunia gaib itu nyata, tapi yang lebih nyata lagi adalah niat jahat manusia. Kalau kita tidak hati-hati, kita mudah dimanfaatkan." Angin sore bertiup pelan. Di kejauhan, suara ayam berkokok. Kampung itu perlahan kembali tenang. Meskipun cerita tentang sosok hitam di warung Bu Tati dan Mbak Rara akan selalu menjadi legenda yang dibisikkan orang-orang setiap kali lewat di sana. Gimana warga Wingit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya, Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.